saudara Sobat Messenger, sungguh kita mengucap syukur Yesus Kristus Gembala kita yang hidup karuniakan hari yang baru kepada kita semua, dan kita dapat mengawalinya bersama-sama dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh menjadi kompas, menjadi pedoman, panduan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia, peliharakan, lindungi kami semua. Hari demi hari sudah kami lalui, dan hari ini hari yang baru, Kau karuniakan anugerah yang baru pula dalam hidup kami. Kami mengucap syukur setiap Sobat Messenger kami dapat mengawali pagi hari ini dengan mendengar suara Tuhan, beribadah doa bersama-sama di dalam Bread of Life. Berkati kami semua dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, sungguh kami simpan dalam hati dan kami nyatakan, terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal ke-24 ayat 14 hingga ke-16. Ini adalah ucapan perkataan Paulus di hadapan Felix, wali negeri, dan kita akan membaca merenungkannya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal ke-24 ayat ke-14 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, dan setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita saat ini menikmati kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga mempermudah beberapa kehidupan yang dapat kita jalani. Kita mengalami kemajuan medis, kedokteran, sehingga beberapa orang mengalami usia yang lebih panjang, punya pengobatan perawatan sakit penyakit yang lebih baik, sehingga memperpanjang usia dari mereka yang menghadapi berbagai sakit penyakit. Ya, kita hidup di tengah kemajuan teknologi, baik informasi, internet, ataupun juga kedokteran, medis, keilmuan, semua bergerak maju dengan sedemikian pesatnya, sehingga mempermudah kehidupan masyarakat, bahkan memperpanjang usia manusia hidup dalam dunia ini. Tapi meski demikian, kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini bukanlah lebih baik di dalam perilaku, bukanlah lebih baik di dalam perbuatan dan tindakan,
bukanlah lebih baik di dalam perkataan, tetapi kita mendapati hari demi hari di dalam akhir zaman ini, kita melihat manusia melakukan berbagai macam kejahatan, keburukan, bahkan mempertontonkan, menunjukkan tindakan perbuatan yang tidak benar, yang jahat, yang buruk. Mungkin kita pernah menonton di internet, di medsos, ada orang yang menyiksa binatang dengan sengaja, tertawa-tawa. Atau ada orang yang mempertontonkan sedang menganiaya, membuli orang dengan ucapan yang kasar, perbuatan yang kasar dan buruk. Dan itu dipertontonkan dengan sengaja kepada banyak orang. Kita juga mendengar tindakan perbuatan yang begitu jahat. Bahkan ada orang tua yang tega untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Kemudian kita berkata, di mana hati nurani? Di mana hati nuraninya itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa orang tidak memiliki dasar yang kuat di dalam membuat keputusan, tidak punya pedoman patokan yang kuat dalam mengambil tindakan-tindakan, sehingga apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apa yang diucapkannya, bahkan apa yang dipikirkannya adalah hal-hal yang buruk. Orang-orang ini dipengaruhi oleh orang lain, dipengaruhi oleh media-media sosial yang ada di sekitarnya untuk punya perilaku yang sama, tindakan yang sama. Karena orang ini tidak punya pedoman, patokan yang kuat, dasar yang kuat untuk membuat sebuah keputusan, pilihan yang baik. Hati nurani yang murni, yang menyuarakan akan kebaikan, yang menegur segala sesuatu yang jahat, yang buruk, diabaikan, tidak mau mendengar, tidak mau melakukannya, tidak mau mentaatinya, dan memilih untuk melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari dari kehidupan sekitar mereka. Menggabaikan suara hati nurani yang murni. Sehingga hari demi hari apa yang dilakukan, suara hati nurani itu semakin hari semakin lemah. Semakin hari kehidupannya semakin tercemar oleh dosa. Dan akhirnya terjerat, terperangkap di dalam tindakan perbuatan dosa. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi syukur kepada Allah, setiap kita yang menaruh iman pengharapan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita punya roh Tuhan, punya Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita, yang mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus katakan, ajarkan, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana kita dapat memiliki hati nurani yang murni,
yang tidak tercemar oleh orang lain, yang tidak dipengaruhi oleh media-media kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah ucapan Paulus di hadapan Felix, wali negeri, ketika dia ditangkap oleh imam besar dan dibawa ke hadapan Felix untuk diadili. Paulus secara yakin dengan tegas mengatakan bahwa hati nurani yang murni itu dapat dimiliki oleh setiap orang yang mengakui bahwa dirinya adalah manusia yang berdosa, bertobat, dan berbalik kepada Tuhan Allah Pencipta melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita hidup di tengah zaman di mana seringkali kita mendengar, melihat ada seminar-seminar motivasi diri. Bagaimana kita bisa hidup yang baik. Hidup yang dapat menolong diri sendiri dan juga orang-orang sekitar kita. Ada banyak seminar-seminar motivasi diri. Sehingga kita dapat mengembangkan diri kita, diharapkan punya perilaku, punya gaya hidup, punya tutur kata yang baik. Tapi firman Tuhan dengan jelas menegaskan kepada kita, kamu punya hati nurani yang murni jikalau kamu bertobat dari perbuatan dosamu, meninggalkan dosa-dosamu, berbalik kepada Allah oleh iman kepada Yesus Kristus, dan meminta Yesus Kristus yang memimpin hidup kita. Dan kita mau mentaati akan segala perintah kita, Yesus, di dalam keseharian kita. Kita tahu Paulus sebelum bertobat dia adalah Saulus. Kita ingat ketika Stefanus itu dirajam, dilempari batu oleh banyak orang. Ada seorang pemuda bernama Saulus di hadapannya. Saulus melihat bagaimana Stefanus ketika dia memberitakan tentang jalan keselamatan, tentang Yesus Kristus, jalan kebenaran, dia dirajam, dilempari batu oleh banyak orang. Dan Saulus di situ melihat, bahkan banyak orang dikatakan kemudian meletakkan jubahnya, menghormati Saulus sebagai seorang petinggi, tokoh agama yang mengambil bagian dalam menganiaya orang-orang Kristen. Saulus tidak segan-segan meminta surat kuasa untuk kemudian menangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen, memenjara orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen. Dengan semangat yang membara, berkobar-kobar, dia pergi. Karena hati nuraninya tidak lagi didengar. Karena suara hati nuraninya diabaikan. Yang ada adalah semangat, hasrat untuk memenuhi keinginannya, melihat akan kejayaan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Tapi perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik mengubah kehidupan Saulus menjadi Paulus, seorang rasul yang penuh kasih, rela
dengan keterbatasan fisiknya pergi ke segala penjuru dunia untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan Paulus mengatakan, aku rela binasa agar semua orang di dunia ini menerima anugerah dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kasih yang besar. Bahkan Paulus yang keras ini menjadi Paulus yang lembut. Perselisihan, perseteruan dengan Barnabas, dengan Petrus, dengan Markus. Kalau kita lihat kembali dalam catatan surat-suratnya, dipulihkan relasinya. Ada pengampunan yang dilepaskan oleh Paulus. Hati nuraninya dimurnikan kembali ketika Paulus menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Ada perubahan yang dialami oleh Paulus. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger tentu mengenal cerita tentang Pinocchio. Boneka kayu yang dibuat oleh Paman Geppetto. Yang kemudian secara ajaib dia bisa hidup meskipun sebuah boneka kayu. Yang menarik, yang tentu kita ingat, ketika Pinocchio ini berbohong, berdusta, maka kemudian hidungnya akan menjadi panjang. Setiap melakukan dusta, kebohongan, hidungnya semakin panjang. Karena dia tidak mendengar nasihat dari peri yang baik hati, dari hati nurani yang menyuarakan kebaikan. Diabaikan oleh Pinocchio. Tetapi ketika Pinocchio itu kembali kepada sang penciptanya, Paman Geppetto, dan sang pencipta itu menerimanya dengan penuh kasih, ada pertobatan, maka Pinocchio yang boneka kayu ini ketika meninggalkan segala perbuatan jahatnya dan kembali kepada sang pencipta, Pinocchio diubahkan menjadi seorang anak yang manis, yang lemah lembut, yang penuh kasih kepada penciptanya. Dan kehidupan ke depan dijalani dengan hati nurani yang murni, mau melakukan segala nasihat dari penciptanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sobat Messenger, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Hati nurani kita perlu dimurnikan setiap hari. Sehingga tindakan perbuatan kita, perilaku kita, tutur kata kita, baik di dalam interaksi di tengah masyarakat, baik di dalam media sosial yang maya, yang mungkin orang tidak mengenal kita didapati melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Kita saat ini mudah melihat orang-orang di dunia maya merasa diri tidak dikenal dengan nama-nama anonim buatan, kemudian bertindak, berperilaku
menuliskan, mengeluarkan suara, video, sesuatu yang tidak benar, yang begitu jahat dan buruk. Merasa tidak ada yang tahu. Karena mengabaikan suara hati nurani yang murni. Tapi tidaklah demikian dengan kita orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita berani bersaksi, saya pengikut Kristus. Saya mau mentaati segala perintah Kristus. Saya mau melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Sehingga tindakan saya, sikap saya, perbuatan saya, pikiran saya, tutur kata saya, aktivitas saya dalam media sosial didasarkan oleh hati nurani yang murni, yang memperkenankan Tuhan dan manusia. Inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Hati nurani yang murni adalah kompas yang terpercaya jika firman Tuhan menjadi otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita setiap hari. Disucikan, dimurnikan dengan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami hidup di tengah kemajuan zaman yang begitu pesat, tapi kami juga melihat kehidupan manusia semakin buruk. Inilah akhir zaman. Tuhan sudah ingatkan kami untuk hidup setia dan mendengar, melakukan kehendak Tuhan dalam keseharian kami. Hati nurani yang murni didasarkan akan pertobatan kami kepada Yesus Kristus, di mana Yesus yang menjadi penuntun kami, Tuhan kami, dan kami mau melakukan, mentaati segala perintah dan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami pengikut Kristus, acap kali kami mengabaikan suara hati nurani yang murni. Kami memilih mendengar, melakukan apa yang dikatakan orang-orang di dunia ini, atau dipengaruhi berbagai media yang buruk, yang jahat di dunia ini. Hari ini kami boleh diingatkan kembali hati nurani yang murni ketika kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan Roh Tuhan, Roh Kudus terus mengajar dan mengingatkan kami. Dan serahkan untuk Sobat Messenger sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, perjalanan kami, bahkan pelayanan kami di tengah masa pandemi ini. Kau berkati, lindungi, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, hanya sukacita yang boleh kami alami di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga, Sobat Messenger, orang tua kami, anak kami, kakek nenek, cucu, ataupun saudara, kerabat kami. Kau jagai, lindungi, dan hiburkan kami. Mungkin kami tidak tinggal satu rumah, kami ada di kota yang lain, di pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Ikat kami dengan kasih yang saling memperdulikan, saling mengasihi dan saling mendukung, hingga dalam segala keterbatasan yang kami hadapi sekarang ini, Tuhan yang memberikan pertolongan kecukupan. Sembuhkan bagi kami yang sakit di tengah pandemi di Kota Kudus, di mana banyak penderita yang bertambah. Tuhan, tolong kami semua, sembuhkan, pulihkan kami
kami menjalani masa-masa isolasi, baik itu mandiri ataupun di rumah sakit, dengan disiplin, dengan baik. Dan Tuhan Yesus jamah kami, dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan, pemulihan yang terjadi. Dan ajar kami, setiap keluarga, kami dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Dan lindungi kami ya Tuhan, dari segala sakit penyakit ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk sekolah-sekolah Kristen menjelang akhir tahun ajaran. Kau berkati untuk penilaian akhir tahun, semua dapat berjalan dengan baik. Anak-anak dapat belajar, konsentrasi, bahkan menghadapi ujian, memberi hasil yang memuaskan. Mungkin beberapa anak tidak dapat didampingi orang tua karena sakit. Tuhan juga memberikan pertolongan, hikmat, semangat, dan kesungguhan. Kami percaya Engkau berkati para guru, orang tua, anak-anak, dan yang terlibat dalam sekolah-sekolah pendidikan Kristen ini. Sungguh dapat mengakhiri semester ini, tahun ajaran ini, dengan baik, dan Tuhan berkati setiap hasil membawa satu sukacita kebanggaan bagi keluarga. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, kekuatan, pengajaran dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita hari demi hari sebagai pengikut Kristus yang mendengarkan suara hati nurani yang murni, agar kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hati nurani yang murni dibentuk melalui penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus, menyadari akan segala dosa dan kelemahan kita, dan membiarkan firman Tuhan itu kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.